Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Kita semua tahu, sudah ada 7 Hokage di serial Naruto dan Boruto, yang entah mengapa, dalam banyak hal sangat mirip dengan presiden di Indonesia. Tapi bukan itu yang akan kami bahas, karena untuk itu sudah ada bahasannya. Seorang Hokage tentunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu memang sebuah keharusan. Seorang Hokage tidak hanya harus bisa memimpin, tapi juga harus bisa melindungi Konoha dengan kekuatannya. Nah, kali ini kita akan bahas jutsu andalan yang juga merupakan jutsu terkuat masing-masing Hokage dari era Hashirama Senju sampai Uzumaki Naruto. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sosok Hokage pertama ini memang sosok karismatik. Setiap orang pasti tidak akan meragukan lagi kekuatan dahsyat Hashirama Senju, apalagi Kekkei Genkai elemen kayu miliknya. Hashirama juga sangat disegani bahkan oleh para kage lain di zamannya. Saking hebatnya kekuatan Hashirama, bahkan jika keempat kage dari desa lain bergabung untuk melawannya, Hashirama tetap akan menang. Hashirama juga terkenal karena berhasil menangkap 8 dari 9 biju, dari mulai ekor 2 sampai ekor 9. Bagaimana cara Hashirama melakukannya? Selain dibantu oleh klan Uzumaki untuk menyegel para biju itu, untuk menangkap para biju, Hashirama menggunakan teknik terkuatnya, yaitu Mokuton Shinsu Senju. Teknik ini adalah sebuah teknik yang sangat langka dan sangat kuat, bahkan sampai sekarang. Jutsu ini pertama kali diciptakan oleh Ashura Otsutsuki ketika bertarung dengan Indra Otsutsuki. Indra yang sudah mengaktifkan Susanoo sempurna harus dilawan dengan raksasa juga. Ashura pun menciptakan Shinsu Senju yang ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada Susanoo Indra. Shinsu Senju adalah sebuah patung Buddha dengan ribuan tangan. Jika diperkirakan tinggi Susanoo Indra adalah 100 meter, maka Shinsu Senju Ashura dalam kondisi berdiri tingginya mencapai 1000 meter atau 1 kilometer. Jadi Susanoo itu, atau para biju, hanya seukuran telapak tangan Shinsu Senju. Terkecuali Susanoo milik Hagoromo Otsutsuki, karena dia memiliki tinggi yang sama dengan tinggi Shinsu Senju. Dengan teknik itulah, Susanoo Indra bisa kalah telak. Setelah menghilang selama ribuan tahun, teknik ini pada akhirnya bisa kembali diciptakan oleh Hashirama. Karena ukurannya yang sangat besar, tentunya cakra yang dibutuhkan sangat banyak. Karena itulah, Hashirama mengaktifkan Senjutsu atau Sage Mode yang dipelajarinya dari hutan Shikotsu. Shinsu Senju memiliki jurus andalan yaitu Chojo Kebutsu, di mana ribuan tangan di samping patung Buddha akan bergerak lalu menghantam secara bertubi-tubi ke arah musuh. Saking kuatnya Shinsu Senju, tidak hanya bisa menahan biju, Kurama yang dilapisi Susanoo Madara pun tidak berdaya di hadapannya. Adik Hashirama Senju ini juga tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Dialah penemu banyak teknik ninjutsu dan beberapa di antaranya teknik terlarang. Salah satu mahakarya Tobirama yang nantinya menciptakan masalah besar bagi dunia shinobi adalah teknik Edo Tensei. Tobirama dan Hashirama adalah salah satu dari sedikit shinobi yang menguasai 5 elemen. Dari sekian banyak jutsu milik Tobirama, ada satu jutsu andalan yang digunakan Tobirama, yaitu teknik Hiraishin Giri. Teknik ini adalah teknik gabungan antara kemampuan berpedang dengan Hiraishin no Jutsu. Tobirama adalah orang pertama yang menciptakan Hiraishin no Jutsu. Teknik ini pernah diperlihatkan ketika Tobirama bertarung dengan Izuna, adik Madara. Tobirama terlebih dahulu melemparkan banyak kunai ke arah Izuna, di mana salah satu kunai sudah dipasang segel Hiraishin miliknya. Lalu Tobirama secepat kilat berpindah ke arah segel itu berada dan bisa langsung menebas Izuna. Teknik ini sangat mematikan karena sangat sulit membaca pergerakan Tobirama, apalagi jika dia melemparkan banyak kunai. Selain itu, media perpindahan tidak harus kunai.
Bisa berbentuk apa saja, asalkan sudah ditanam segel milik Tobirama untuk Hiraishin. Teknik ini sangat cocok untuk melawan musuh yang ahli serangan jarak jauh, atau juga musuh yang bisa menyerap cakra karena kekuatan mereka jadi tidak berguna. Bahkan termasuk musuh yang bisa ahli jarak dekat pun akan sangat kesulitan melawan teknik ini. Sang profesor ini dikenal sebagai Hokage terjenius yang pernah ada, karena pemahaman tentang berbagai ninjutsu tidak ada lawannya. Murid langsung Hashirama dan Tobirama ini memiliki berbagai kemampuan, bahkan teknik terlarang Fuinjutsu Shikifujin pun dia kuasai. Sebenarnya teknik itu adalah teknik pamungkas Hiruzen, tapi karena yang dibahas adalah ninjutsu, maka kita cari ninjutsu terkuat milik Hiruzen yang ternyata adalah teknik Goton Dairendan no Jutsu. Di sini, dia membuat 4 cloning dan termasuk dirinya menjadi 5. Masing-masing mengeluarkan salah satu elemen alam melalui mulut mereka dan mengeluarkan jutsu besar dari masing-masing elemen alam tersebut. Teknik ini bukan sembarang teknik, karena bisa menahan serangan 5 elemen dari Shinsu Senju yang diciptakan Zetsu Spiral dengan bantuan cakra Yamato. Memang, Hiruzen termasuk shinobi dengan cakra besar, sehingga melakukan serangan 5 elemen bukan masalah bagi dirinya. Bahasan lengkap tentang Minato sudah ada di video kami sebelumnya, teman-teman tinggal cek saja. Minato memang terkenal suka membuat nama jurus dengan nama super panjang. Saking panjangnya nama jurusnya, bahkan Minato juga sadar diri kalau nama jutsu ini kepanjangan, tapi bagaimana lagi, tidak ada cara lain. Hiraishin Jiku Shipu Senko Renodan Zero Shiki adalah jutsu andalan milik Minato. Teknik ini menggabungkan Hiraishin, Rasengan, dan juga mode Jinchuriki. Dia melemparkan banyak kunai Hiraishin ke arah lawan, membuat cloningan dirinya sendiri, lalu cloningannya akan berteleportasi bergantian ke semua kunai yang dilempar sambil menendang lawannya. Saat lawan ditendang kembali ke arah Minato yang asli, dia akan menggunakan mode Jinchuriki, menyalurkan cakra Kurama dan membuat Rasengan, lalu menyerang musuhnya. Walaupun memang terlihat alurnya sangat panjang, karena menggunakan teknik teleportasi, alur serangan yang panjang ini akan terasa sangat cepat dan pastinya mematikan. Bahkan sebenarnya, tanpa bantuan mode Biju pun, Minato tetap bisa membunuh dengan menggunakan kunai khusus yang dipasang segel Hiraishin. Seperti ketika dia membunuh 1000 shinobi Iwagakure. Byakugo adalah akar dari semua jurus terkuat Tsunade, yang berarti ini adalah teknik terkuatnya. Sepertinya, teknik Byakugo ini adalah alternatif bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan Sage mode, sehingga alih-alih dia menyerap cakra alam, dia secara perlahan dan pasti mengumpulkan sedikit demi sedikit cakranya ke dalam segel yang ada di dahinya. Setelah dirasa cukup banyak mengumpulkan cakra, maka Tsunade bisa menyalurkan cakranya yang banyak itu ke semua tekniknya. Memang, teknik Tsunade kebanyakan adalah taijutsu, tapi bukan sembarang taijutsu, karena daya hancurnya sangat luar biasa dan bahkan bisa menghancurkan benda-benda kuat sekalipun. Contohnya saat menggunakan Byakugo dan menendang Susanoo milik Madara. Tsunade sampai bisa menghancurkan pertahanan luar dari Susanoo tersebut. Sang ninja kopi ini memang Hokage spesial karena merupakan satu-satunya orang non-Uchiha yang bisa menciptakan Susanoo. Walaupun itu karena bantuan cakra Obito dan hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Tapi tetap luar biasa hebat dan harus diakui. Ketika di mode Susanoo, Kakashi bisa menciptakan Kamui Shuriken. Tapi bukan itu jurus terkuat Kakashi. Menggabungkan cakra Rikudo, Raikiri, dan Kamui, inilah jurus terkuat Kakashi. Dia menciptakan Raikiri dari cakra Rikudo, yang membuat Raikirinya terlihat berwarna hitam dan jauh lebih kuat daripada Raikiri biasa. Lalu kemudian, dia mengombinasikannya juga dengan dimensi Kamui.
Di sini, Kakashi bisa menyerang targetnya dengan cepat dan kuat, sampai terpotong jadi beberapa bagian, dan bagian lain pun akan terpotong lagi sebagian, lalu dikirim ke dimensi Kamui. Karena memiliki kekuatan Obito, Kakashi seolah tidak tersentuh, karena setiap dia diserang, tubuhnya akan tembus oleh serangan itu. Jadi di kondisi prima ini, sangat sulit mengalahkan Kakashi. Sayangnya, teknik ini sudah tidak bisa digunakan lagi sekarang oleh Kakashi. Hokage ketujuh ini memang merupakan Hokage sekaligus shinobi terkuat, jadi setiap jutsunya pasti sangat hebat. Teknik Rikudocho Odama Rasen Shuriken contohnya. Ini adalah teknik Rasengan paling pamungkas dari Naruto. Dalam mode Kurama, Naruto akan menyerap energi alam yang sangat besar, lalu menggabungkan 3 mode Kurama menjadi satu, lalu membuat Kurama jadi punya 6 tangan dan 3 kepala. Dikatakan, saking besarnya energi alam yang diserap, sampai menghabiskan energi alam di dalam radius 5 km dari tempat dia menyerap. Di sini dia menciptakan 2 Rasen Shuriken besar, yang bahkan sangat kuat untuk bisa mengimbangi panah indera milik Sasuke yang menggunakan cakra ke-9 biju. Karena Naruto adalah pengguna Sage mode, dan Kurama juga bisa menyerap cakra alam, maka jumlah cakra alam yang diserap bisa sampai mendekati tidak terbatas, sehingga bola Rasengan yang diciptakan juga bisa jauh lebih besar lagi. Tapi tentunya tidak akan dilakukan Naruto, karena jika itu diciptakan, maka akan menghancurkan hampir seluruh wilayah di dunia. Itulah 7 jutsu pamungkas para Hokage. Yang mana yang menjadi favorit teman-teman? Silahkan sampaikan di kolom komentar kami. Terima kasih.